Mitigasi risiko adalah bagian penting dari proses manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang terjadi. Adapun langkah-langkah umum dalam mitigasi risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi opsi mitigasi, menyusun rencana aksi, memantau dan meninjau. Selanjutnya penjelasan ringkas dari masing-masing langkah tersebut berikut ini. Langkah pertama, identifikasi risiko. Adalah mengidentifikasi risiko yang potensial. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti brainstorming, analisis SWOT, atau survei. Penting untuk mempertimbangkan semua jenis risiko yang mungkin terjadi, baik internal maupun eksternal. Langkah kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, perlu dilakukan analisis untuk menilai kemungkinan dan dampaknya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis kualitatif atau kuantitatif. Hasil analisis akan membantu menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani. Langkah ketiga, evaluasi opsi mitigasi. Ada berbagai opsi mitigasi risiko yang tersedia, dan pilihan terbaik akan tergantung pada sifat risiko dan situasi spesifik. Beberapa opsi umum meliputi 1. Penghindaran. Menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. 2. Pengurangan. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dengan menerapkan kontrol atau pengamanan. 3. Transfer. Mentransfer risiko ke pihak lain, seperti melalui asuransi. 4. Retensi. Menerima risiko dan menyiapkan rencana untuk mengatasinya jika terjadi. Langkah keempat, menyusun rencana aksi. Setelah memilih opsi mitigasi, perlu menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikannya. Rencana ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Langkah kelima, memantau dan meninjau. Mitigasi risiko adalah proses yang berkelanjutan. Penting untuk memantau efektivitas rencana aksi dan meninjau kembali risiko secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa mitigasi yang diterapkan masih relevan dan efektif. Adapun tips tambahan untuk memitigasi risiko yang perlu diperhatikan. 1. Libatkan semua pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko. 2. Komunikasikan risiko dan rencana mitigasinya secara efektif kepada semua pihak yang terkait. 3. Gunakan teknologi untuk membantu mengelola risiko. 4. Pelajari dari pengalaman dan terus tingkatkan proses manajemen risiko. Mitigasi risiko yang efektif dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih percaya diri dan mengurangi dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga. Setelah memahami langkah-langkah dasar dalam mitigasi risiko, berikut beberapa poin penting untuk dipertimbangkan. Pertama, memilih opsi mitigasi yang tepat. 1. Penghindaran. Opsi ini mungkin ideal untuk risiko dengan dampak tinggi dan kemungkinan terjadinya yang tinggi. Namun, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari menghindari aktivitas tersebut. 2. Pengurangan. Opsi ini dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kontrol internal, memberikan pelatihan kepada karyawan, menggunakan teknologi yang lebih aman, dan melakukan pemeliharaan secara rutin. 3. Transfer. Opsi ini dapat efektif untuk memindahkan risiko keuangan kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi. Namun, penting untuk memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan menyusun polis asuransi yang sesuai. 4. Retensi. Opsi ini mungkin dipilih jika biaya untuk menghindari, mengurangi, atau mentransfer risiko terlalu tinggi. Dalam hal ini, penting untuk memiliki rencana cadangan untuk menangani risiko jika terjadi. Kedua, membuat rencana aksi yang efektif, dengan catatan. 1. Rencana aksi harus spesifik dan jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan opsi mitigasi yang dipilih. 2. Rencana aksi harus terukur sehingga kemajuan dapat dilacak dan dievaluasi. 3. Rencana aksi harus dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. 4. Rencana aksi harus relevan dengan risiko yang ingin dikurangi.
5. Rencana aksi harus memiliki jangka waktu yang jelas untuk penyelesaiannya. Ketiga, memantau dan meninjau secara berkala. 1. Mitigasi risiko adalah proses yang berkelanjutan. Penting untuk memantau efektivitas rencana aksi dan meninjau kembali risiko secara berkala. 2. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melacak kemajuan pelaksanaan rencana aksi, mengukur dampak dari risiko, mengidentifikasi risiko baru, menyesuaikan rencana aksi jika diperlukan. 3. Penting untuk memiliki budaya organisasi yang mendukung manajemen risiko. Ini berarti bahwa semua karyawan harus menyadari risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan harus berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya. Selanjutnya, untuk membantu proses mitigasi risiko, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita telaah. 1. Risiko apa yang paling penting untuk ditangani? Prioritaskan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Fokus pada risiko yang memiliki potensi dampak paling signifikan pada organisasi Anda. 2. Opsi mitigasi apa yang tersedia untuk setiap risiko? Brainstorm dan evaluasi berbagai cara untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari setiap risiko. Pertimbangkan opsi seperti penghindaran, pengurangan, transfer, dan retensi. 3. Apa kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi mitigasi? Pertimbangkan dengan cermat implikasi dari setiap opsi. Pilih opsi yang paling sesuai dengan situasi dan sumber daya kita. 4. Bagaimana kita akan mengimplementasikan setiap opsi mitigasi? Buat rencana aksi yang jelas dan spesifik. Tetapkan tanggung jawab, tenggat waktu, dan anggaran. 5. Bagaimana kita akan memantau dan meninjau efektivitas mitigasi risiko yang dipilih? Tetapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator untuk melacak kemajuan kita. Lakukan tinjauan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana masih efektif dan perlu disesuaikan. 6. Bagaimana kita dapat berkomunikasi tentang mitigasi risiko kepada pemangku kepentingan? Jaga agar semua pihak yang terkait tetap terinformasi tentang risiko dan upaya mitigasinya. Komunikasi yang efektif akan membantu membangun dukungan dan memastikan keselarasan dalam organisasi. 7. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mitigasi risiko yang pernah kita lakukan? Dokumentasikan pelajaran yang didapat dan gunakan untuk meningkatkan proses di masa depan. Mitigasi risiko adalah proses yang berkelanjutan, dan selalu ada ruang untuk perbaikan. 8. Sumber daya apa yang tersedia untuk membantu kita dalam melakukan mitigasi risiko? Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu kita dengan proses mitigasi risiko, seperti buku, artikel, situs web, dan konsultan. Manfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kita. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, Anda dapat secara efektif melanjutkan proses mitigasi risiko dan meningkatkan ketahanan organisasi kita. Bahwa mitigasi risiko adalah proses yang penting untuk membantu mencapai tujuan dan melindungi organisasi kita dari potensi kerugian. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di atas dan mengajukan pertanyaan yang tepat, kita dapat mengembangkan rencana mitigasi risiko yang efektif dan komprehensif. Ingatlah bahwa mitigasi risiko adalah proses berkelanjutan. Sehingga penting untuk terus memantau risiko kita, meninjau rencana kita, dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat memastikan bahwa organisasi kita siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul. Bicara tentang risiko, suatu saat terbersit di benak kita, suatu pertanyaan. Risiko apa yang memiliki prioritas tinggi untuk ditangani? Untuk mengidentifikasi risiko yang paling penting untuk ditangani, diperlukan analisis yang cermat terhadap situasi spesifik yang ada di hadapan kita. Beberapa panduan umum antara lain. Pertama, identifikasi sumber risiko. 1. Internal. Kelemahan dalam operasi, proses, atau sistem kita. Contohnya, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan penipuan. 2. Eksternal. Faktor-faktor di luar kendali kita.
Contohnya, bencana alam, perubahan ekonomi, perubahan peraturan, dan persaingan. Kedua, analisis kemungkinan dan dampak. 1. Kemungkinan, seberapa besar kemungkinan risiko akan terjadi? 2. Dampak, apa yang akan menjadi konsekuensi dari risiko yang terjadi? Ketiga, prioritaskan risiko. Fokuslah pada risiko dengan kemungkinan dan dampak tertinggi. Berikut beberapa contoh risiko umum yang mungkin dihadapi individu atau organisasi. 1. Risiko keuangan. Misalnya, kehilangan pendapatan, pencurian identitas, penipuan keuangan. 2. Risiko operasional. Misalnya, gangguan bisnis, kegagalan sistem, kecelakaan kerja. 3. Risiko kepatuhan. Misalnya, pelanggaran peraturan, denda, tuntutan hukum. 4. Risiko reputasi. Misalnya, kerusakan pada citra publik, hilangnya pelanggan, kesulitan menarik karyawan. 5. Risiko keamanan siber. Misalnya, serangan data, pencurian data, dan malware. Setelah kita mengidentifikasi risiko yang paling penting untuk ditangani, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya. Opsi mitigasi apa yang tersedia untuk setiap risiko? Untuk menentukan opsi mitigasi yang tersedia untuk setiap risiko, diperlukan informasi lebih detail mengenai risiko yang dihadapi. Namun, secara umum, berikut beberapa opsi mitigasi yang bisa dipertimbangkan untuk berbagai jenis risiko. Risiko keuangan. Opsi mitigasi antara lain. 1. Penghindaran. Hindari investasi berisiko tinggi, batasi pengeluaran, dan diversifikasi portofolio. 2. Pengurangan. Buat anggaran, kelola hutang dengan bijak, dan gunakan asuransi. 3. Transfer. Asuransikan aset Anda, pindahkan risiko keuangan ke pihak lain, misalnya, melalui hedging. 4. Retensi. Siapkan dana darurat, miliki rencana untuk menangani kerugian finansial. Risiko operasional. Opsi mitigasi antara lain. 1. Penghindaran. Hindari aktivitas berisiko tinggi. Patuhi standar keselamatan. 2. Pengurangan. Implementasikan kontrol internal. Lakukan pelatihan karyawan, dan jaga pemeliharaan peralatan serta sistem secara rutin. 3. Transfer. Gunakan outsourcing untuk aktivitas berisiko tinggi, gunakan asuransi untuk menanggung kerugian akibat gangguan bisnis. 4. Retensi. Kembangkan rencana pemulihan bencana, dan miliki tim tanggap darurat. Risiko kepatuhan. Opsi mitigasi antara lain. 1. Penghindaran. Hindari aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan. 2. Pengurangan. Patuhi semua peraturan dan standar yang berlaku. Ikuti pelatihan kepatuhan. Lakukan audit internal secara berkala. 3. Transfer. Konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan kepatuhan. Gunakan layanan kepatuhan pihak ketiga. 4. Retensi. Siapkan rencana untuk menangani pelanggaran peraturan. Miliki dana untuk membayar denda atau sanksi. Risiko reputasi. Opsi mitigasi antara lain. 1. Penghindaran. Hindari perilaku yang merusak reputasi, dan ikuti kode etik bisnis. 2. Pengurangan. Bangun hubungan baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Kelola media sosial secara efektif. Dan tanggapi keluhan pelanggan secara profesional. 3. Transfer. Gunakan public relations atau firma manajemen reputasi untuk membantu mengelola reputasi. 4. Retensi. Kembangkan rencana komunikasi krisis, miliki juru bicara yang terlatih. Risiko keamanan siber. Opsi mitigasi antara lain. 1. Penghindaran. Hindari membuka tautan yang mencurigakan. Dan gunakan kata sandi kuat serta ubah secara berkala.
2. Pengurangan. Gunakan perangkat lunak antivirus dan anti-malware, terapkan firewall, dan edukasi karyawan tentang keamanan siber. 3. Transfer. Gunakan layanan keamanan siber pihak ketiga, dan asuransikan data. 4. Retensi. Kembangkan rencana pemulihan sistem teknologi informasi, dan lakukan backup data secara rutin. Penting untuk diingat bahwa opsi mitigasi terbaik akan tergantung pada situasi spesifik yang kita hadapi. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan dan dampak dari setiap risiko, serta sumber daya yang tersedia.